sebab Dia Allah yang sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Nyata kebaikan Tuhan, sepanjang minggu Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah jaga lindungi kita, dan kita boleh ada di tempat ini bersama-sama, kita bersatu bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, berapapun kita yang sudah ada, kita mau satukan hati kita mau fokuskan pikiran kita hanya untuk memuji memuliakan Tuhan, mengundang Allah hadir di tengah-tengah kita, memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Amin, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan
dan hormat hanya kepada Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, hari yang sangat istimewa bagi kami untuk datang menghadap Engkau Tuhan, karena kami merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami di sepanjang minggu yang sudah berlalu. Pagi hari ini Tuhan, kami mau balas itu untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami semua. Sidang jemaat Tuhan yang sudah ada di tempat ini pagi hari ini, kami merasa diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kami melakukan ibadah kami mau mengagungkan Tuhan, memuji Engkau Tuhan, memuliakan Tuhan, membalas semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami semua. Tuhan, kami di pagi hari ini, rangkaian ibadah kami mulai permulaan pertengahan sampai pada tamatnya, kami tetap serahkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus dari surga turun di tempat ini dan kami beribadah kepada Tuhan, mendapat kekuatan baru yang hanya berasal daripada Tuhan sendiri. Jemaat Tuhan yang masih dalam persiapan maupun dalam perjalanan menuju tempat ini untuk berbakti, memuji dan memuliakan Tuhan, biarlah Engkau percepat langkah kaki mereka untuk dapat sampai di tempat ini bersama-sama dengan kami, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami yang selalu kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Rangkaian ibadah kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kuasa setan, kuasa kegelapan yang mau menghalangi jalannya ibadah kami sepakat jemaat Tuhan bersatu hati, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kiranya Roh Kudus Allah ada di tempat ini. Kami ada kemenangan, ada kesukaan untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami membuka ibadah kami di pagi hari ini mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bersyukur kita kepada Tuhan karena Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, seperti pujian katakan, biar kita selalu mengagumi Tuhan, karena Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang kudus, Dia yang memberikan penghiburan sukacita bagi kita semua yang ada. Dia Allah sungguh baik bagi orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian yang girang-girang pagi hari ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Yang
haleluya. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang menolong kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita mau taruh harap kita hanya kepada Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Taruhkanlah harapmu sepenuh kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam hidup kita sebagai orang percaya, tidak ada tempat yang lebih baik lagi, tidak ada tempat yang lebih pantas lagi selain kita menaruh harap kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah Raja Damai, Raja yang datang dari Galilea, yang memberikan penghiburan sukacita bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya berikan kesempatan bagi kaum wanita untuk memberikan pujian.
selalu bersorak-sorai karena ada Tuhan beserta kita. Kita masih muliakan Tuhan dengan pujian kita yang girang-girang. Anak Allah, Yesus namanya. Dia yang menyembuhkan, Dia yang memulihkan, bahkan Dia yang menyelamatkan kehidupan. Bersama-sama kami berdiri, anak Allah, Yesus namanya.
Darah-Mu berkuasa dalam kehidupan kami. Darah-Mu menebus kehidupan kami. Darah-Mu menyucikan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau terima kebenaran firman Tuhan sebagai tanda bahwasanya kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menikmati firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Hati kami bagaikan tanah yang kering. Kami haus akan firman-Mu Tuhan. Kami haus akan kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya.
kasih Tuhan, Engkau kembali kami yang baik, mengampuni setiap kesalahan dosa kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita mendengar firman Tuhan, dan selanjutnya saya berikan kepada Bapak Imam. Ada haleluya Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya menyampaikan firman, saya ucapkan selamat datang buat saudara dalam Tuhan yang mungkin pernah ya dulu 1-2 kali beribadah. Ini keluarga siapa nih? Saya ingat Raguela ibunya, ya, untuk kamu Raguela. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat kita berada di hadirat Tuhan. Firman Allah hari ini atau di siang ini, di minggu ini akan berbicara tentang, kalau bahasa Inggris biar pintar sedikit-sedikit saudara, saya beri judul Power of Attitude, atau di dalam kehidupan orang percaya kita harus punya sikap hati. Amin saudara. Bukan sikap tubuh, tapi sikap hati. Mari kita akan lihat kebenaran firman Allah, karena ini ada 6 ayat kurang lebih, ayat 1 sampai ayat 6 di dalam Kejadian pasal yang ke-39. Buka slide Veronica. Kita bergantian membacanya, kita sama bangkit berdiri untuk mengambil bagian dari pembacaan firman. Seperti biasa, saya baca ayat 1 cuma ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Kejadian pasal 39. Kejadian 39 ayat 1 bilang ini. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Ayat 5. Maka ayat 5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ayat terakhir. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Puji Tuhan. Saya akan ulangi baca bagian terakhir. Adapun Yusuf itu manis sikapnya. Ini attitude-nya, ya. Yang saya beri judul sikap hati. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita membaca bagian 6 ayat ini, sungguh sangat luar biasa Tuhan membela dan menyertai orang percaya. Amin, saudara. Kalau kita membaca tadi, Yusuf dimanapun berada, dikatakan jangankan pribadi Yusuf, sampai orang yang melihat, memperhatikan Yusuf, dibuatnya, hidupnya, rumah tangganya, usahanya, apapun dia menjadi berhasil. Karena apa? Karena Yusuf. Ya. Karena Yusuf adalah pribadi yang memiliki sikap hati yang kokoh teguh dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama tahu bahwa kehidupan Yusuf pada waktu, mari kita akan coba lihat dulu, saudara, bahwa Yusuf ini adalah satu pribadi yang sudah ditentukan oleh Tuhan, sudah dipilih, ditentukan oleh Tuhan. Sama dengan kita orang percaya, kita dipilih, kita ditentukan oleh Tuhan. Yang menjadi persoalan, meskipun kita sudah dipilih dan ditentukan oleh Tuhan, kadang kita sama dengan Yusuf, alami kesusahan, alami kesulitan, alami kehidupan yang memainkan hidupnya, meskipun dia tidak ada apa? Kesalahan. Yuk kita akan coba bandingkan di dalam, tolong buka dulu, di dalam Kejadian 37 ayat 6. Kita akan coba bandingkan sebentar, saudara. Ayat 6 bilang gini, 6 sampai 11 tapi ya. Ayat 6, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Ini pada waktu Yusuf mimpi. Ayat 7, tampaklah kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Ayat selanjutnya, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin apa? Bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya. Saudara perhatikan, siapa yang membenci Yusuf pada awalnya? Saudara-saudaranya. Alasan bencinya apa? Karena dia dengar mimpi Yusuf. Mimpinya, dalam mimpi itu Yusuf itu, kenapa dia menyampaikan mimpinya kepada Bapak Ibu Saudara, menyampaikan mimpinya kepada saudaranya? Sebetulnya yang ada di dalam hati Yusuf coba mau mengingatkan saudaranya, Yusuf mau coba mengingatkan saudaranya pada waktu itu bahwa ini loh kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, kita sudah ditentukan pasti diberkati. Ya. Dikatakan dalam awal mimpi tadi, kita berada di kebun gandum dan sedang mengikat berkas-berkasnya. Jadi Tuhan punya rencana dalam setiap kita manusia, rencana yang penuh dengan berkat. Katakan amin. Amin. Rencana yang penuh dengan berkat, itu Tuhan punya tujuan. Tetapi sayang, dalam hidup manusia itu ada dua, saudara. Ada dua orang menilai. Kalau tidak menilai positif, berarti apa? Negatif. Saudara-saudara Yusuf yang 10 orang menilai Yusuf dalam penilaian negatif, tapi Yusuf menilai penilaian positif. Ada dua mimpinya. Ini mimpi yang pertama. Selanjutnya, ayat selanjutnya, ayat 9.
Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Berarti mimpi yang keberapa? Kedua. Yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula tampaklah matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ayat 10. Setelah hal itu diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Saudara perhatikan ayat terakhir, ayat 11. Maka apa? Iri hatilah saudara-saudaranya kepada Yusuf, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam. Bayangin saudara, mimpi yang kedua Yusuf ceritakan kepada berapa orang? 12. Mimpikan kepada 10 saudaranya. Pada waktu itu saudara yang terakhir namanya Benyamin, yang ke-12 belum lahir, kira-kira gitu saudara ya. Diceritakan mimpi keduanya itu kepada saudara-saudaranya dan ayah ibunya. Berarti ada berapa? 12 orang. Tapi saudara perhatikan, sekali lagi yang 10 orang memiliki nilai apa? Penilaian negatif. Tetapi ayah dan ibu Yusuf dikatakan apa? Bagian terakhir, menyimpan hal itu di dalam. Makanya seringkali kita orang tua kan, kita nggak mau busa-busu, kita nggak mau kontrol. Oh, anak saya yang A ini nggak benar ini. Oh, anak saya yang C ini nggak benar ini. Nggak pernah kan saudara? Segala sesuatu kadang kita orang tua suka nimbang dulu. Lebih bagus kita berdiam diri dulu, lihat apa maunya, apa kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata rencana Allah yang indah bagi 10 saudara Yusuf, dia berpikiran tidak baik terhadap Yusuf. Dan saudara tahu, pada waktu itu Yusuf menceritakan umurnya kurang lebih 17 tahun. Berarti Yusuf sudah cukup apa? Matang. Sudah cukup dewasa ukuran orang Indonesia. Yusuf sudah mulai pegang KTP. Tapi saudara perhatikan, karena mimpinya itu, karena rencana Allah yang hebat itu atas Yusuf, Yusuf mulai masuk di dalam masa yang sangat sulit. Saudaranya menangkapnya, buang ke sumur, apalagi saudara, dijual, ya, dipukul dan lain sebagainya. Dan saudara tahu, setelah dibuang di sumur, lalu ada orang Ismail. Tahu saudara Ismail? Ismail itu keturunan dari Abraham, tapi dari istri yang tidak terikat perjanjian Tuhan. Artinya apa? Ismail adalah anak tapi bukan anak perjanjian. Orang Ismail itu membeli Yusuf dan dibawa ke Mesir. Sampai di Mesir Yusuf jadi budak. Singkat cerita saudara, setelah dia jadi budak beberapa tahun, cuma Alkitab nyanyi tulis, cuma Alkitab memberikan kurun waktu setelah Yusuf dijual, itu ada masa kepahitan atau masa yang sangat sulit dalam hidup Yusuf, kurang lebih 13 tahun. Jadi mungkin bisa saja sudah 2 tahun, bisa saja sudah 3 tahun Yusuf berada di Mesir, lalu ada seorang anggota pemerintahan di kerajaan Mesir namanya Potifar. Dia beli dari budak dari orang Ismail ini Yusuf. Singkat cerita, di ayat-ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu, Yusuf bekerja sebagai budak di Mesir. Dan saya selalu berkata, kalau orang kerja sebagai budak, dia tidak digaji saudara.
Dia sudah bersyukur dapat makan, minum, sudah bersyukur. Tapi waktu Yusuf berada di tempat Potifar, umur berapa tadi saudara? Dari 17 ditunjuk tambah 1 tahun. Berarti kurang lebih 18 tahun atau 19 tahun Yusuf berada di rumah Potifar. Dia menjadi budak. Tapi Alkitab tadi di ayat pokok kita tadi dikatakan apa? Yusuf menjadi pribadi yang, yuk kita buka dulu final di ayat pokok kita, Kejadian 39 ya, ayat 1. Sudah? Kita akan belajar pelan-pelan sudah ya. Ayat 1 bilang, adapun Yusuf dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2 bilang begini, tetapi Tuhan apa? Menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu apa? Berhasil dalam pekerjaannya. Apa pekerjaan Yusuf saudara? Budak. Bahasa yang sekarang babu ya. Cuma kalau orang pemerintah bilang pergi kerja apa mana? Asisten rumah tangga. Kan jadi enak kan saudara. Tapi Yusuf pekerjaannya sebagai budak, tapi budak yang berhasil. Selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir. Saudara tahu, kalau budak di zaman Israel, dia boleh tidur di rumah bosnya, boleh tidur di rumah tuannya itu. Dia tidur di luar. Mungkin Mbak cakap ada gubuk seperti gubuk makan seperti untuk binatang. Ya, di situ Yusuf memulai karirnya dalam pekerjaannya sebagai budak. Ya. Tapi saudara perhatikan, Tuhan menyertai apa? Yusuf. Saya dulu waktu nikah pertama saudara dengan Ibu Gembala, tompe rumah berapa nih? Biar itu dianggap rumah. Kalau orang sini bilang sabuan, 3 kali 3 stokan atau 3,5. DP dinding, papan yang ujung-ujung. Ada somel, tahu ya somel ya? Somel bagian kulit. Karena mau belinya tidak ada doi, pergi ke pabrik somel, pergi minta itu, tarik yang ujung-ujung itu saudara. 3 kali 3,5. Dindingnya itu karena kurang disambung pakai, orang sini bilang apa? Kalau atap sini bilang apa? Katuk. Ya katuk ya sini ya. Kalau misalkan atap rumbia, karena kurang dindingnya baru segini, kami sambung atap rumbia. Lalu itu rumah kami yang pertama, temanten baru di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Ya. Rumahnya model gini aja saudara. Jadi di depan ini gereja 6 kali 12, dindingnya baru papan selemperan atau ujung-ujung tadi separuh. Baru di belakangnya begini, belakang gereja inilah kami bikin ini 3 kali 3,5 supaya lantainya ini masih tanah. Saya masih ingat pertama sesudah ucapan syukur di Gembala Senior di mana saya praktek, pergi langsung belayar, tidur beralaskan tikar dari daun pandan yang dibuat oleh suku laut, langsung tanah berbatu-batu. Istri saya tidur, maknya tidur, dia nangis saudara.
Yusuf lebih dari itu. Yusuf tidur di luar. Tapi jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara. Orang percaya meskipun ada dalam kesulitan, tapi kalau dia punya kekuatan hati, sikap hati yang tetap mau hidup benar dengan Tuhan, kemanapun. Mungkin sama dengan Yusuf, dia ada di luar, di sebuah yang mungkin tidak layak bagi orang yang setia dengan Tuhan. Tuhan pilih. Tapi saya coba bandingkan dengan pengalaman. Singkat cerita, karena di sana itu banyak kaki seribu, saudara. Istri saya mungkin lebih dari 5 kali kaki seribu jadi gigi. Jadi DP kulit memang betul-betul semua berbarut. Ya. Meskipun makan kurang, tapi dia tambah gemuk. Karena apa? Digigit kaki seribu, jadi bengkak-bengkak. Nah, begitu saudara. Tapi sekali lagi, orang yang hidup memiliki sikap hati, ya, power of attitude, sikap hati yang benar. Ini yang dimiliki Yusuf. Makanya tadi ada satu ayat, adapun Yusuf itu elok apa? Bukan cuma elok parasnya. Elok apa tadi? Coba buka ayat berapa tadi? Manis sikapnya dan elok. Manis sikapnya dan elok. Manis sikapnya. Coba kalau kita lagi nggak ada duit, atau Tuhan kasih kirim duit, ada 300.000, ada 200.000. Oh, terima kasih Tuhan, engkau baik. Mar Yusuf kerja lelah, nyada dapat apa-apa, nggak digaji, hanya dapat makan. Mungkin makanan itu makanan sisa, tuannya makan dan lain sebagainya. Tapi Yusuf sikap hatinya manis. Dia selalu berkata, Tuhan, thank you Tuhan. Ya. Kalau dia orang Batak, mau lihat Tuhan, terima kasih banyak. Pernahkah kita waktu ada dalam tingkat penderitaan yang kita tidak mampu, kita bilang, Tuhan, makasih nih, engkau buat aku susah nih. Pernah saudara gitu? Mungkin kalau orang dengar itu orang seperti ini. Masa susah berterima kasih, masa susah bersyukur. Yusuf kelebihannya itu Bapak Ibu, manis sikapnya dan elok parasnya. Saudara tahu Yusuf itu kurang lebih berapa tahun berada di rumah Potifar? Ya. Dia kira-kira 5-6 tahun bersama dengan Potifar. 5-6 tahun, bahkan 7 tahun dia berada di rumah Potifar. Ya. Hari-hari Potifar pe istri, Potifar pe apa namanya? Bini, semua ibarat Yusuf. Wajar nggak saudara? Karena Yusuf itu paras eloknya. Tapi kurang lebih 7 tahun Yusuf menolak. Kurang lebih 7 tahun Yusuf ini mau. Tapi Yusuf bilang, Tuhan, pindahkan kita bertugas sebagai budak. Yusuf nggak pernah berdoa seperti itu. Yusuf berada kurang lebih dalam 7 tahun itu masa-masa yang membayangi. Apakah Yusuf itu hatinya tetap manis kepada Tuhan? Hidupnya tetap manis, imannya tetap manis kepada Tuhan. Yusuf buktikan itu Bapak Ibu Saudara. Makanya melalui kebenaran firman Allah ada tiga hal yang saya mau sampaikan oleh kebenaran itu. Yang pertama, keberhasilan bukan ditentukan karena kita punya skill, punya kemampuan. Keberhasilan bukan ditentukan karena kita punya kemampuan, kita punya pendidikan, kita punya harta, kita punya kekayaan. Berapa banyak orang kaya yang gak berhasil mendidik anak, hancur rumah tangganya. Berapa banyak orang yang bergelar profesor, dokter,
tetapi anaknya hidupnya terikat oleh narkoba dan lain sebagainya. Ini membuktikan Bapak Ibu Saudara, keberhasilan tidak ditentukan oleh karena kita punya kemampuan, kekayaan, material dan lain sebagainya. Tidak menentukan itu. Tapi Alkitab tadi mencatat Yusuf apapun yang dikerjakan menjadi berhasil. Karena yang pertama Yusuf, saya tulis ini. Yang pertama, sikap hati menentukan masa depan kita. Amin saudara. Kalau hari ini mungkin kita seperti ada di dalam jurang kegelapan. Kita ada dalam jurang kesusahan. Kita ada dalam kegelapan hidup, tidak punya apa-apa. Jangan pernah takut. Tuhan mampu membuat kita berhasil. Asalkan yang pertama, kita punya sikap hati yang baik dengan Tuhan. Amin saudara. Sikap hati yang baik itu ditandai dengan apa saudara? Dia tidak pernah ngomel. Kalau saya nanya di sini siapa yang tidak pernah ngomel? Yang pertama ibu-ibu angkat tangan yang tidak pernah ngomel. Udah ada tuh berarti pernah ngomel tuh. Atau bapak-bapak yang tidak pernah menggerutu dalam hidup, tidak pernah ngomel, angkat tangan. Dalam hati ada. Yusuf alami itu. Tapi Yusuf, tahan Tuhan, engkau tetap number one, engkau tetap nomor satu. Meskipun hari ini saya nggak punya apa-apa, meskipun hari ini aku masih seperti daulos, hamba, budak yang tidak bergaji. Tapi saudara perhatikan, hal yang pertama yang perlu kita garis bawahi, poin yang pertama penting dari firman Allah, sikap hati akan menentukan kemana masa depan kita. Amin saudara. Kita tahu masa depan Yusuf pada akhirnya menjadi apa? Orang nomor berapa? 1 atau nomor 2. Raja bilang yang membedakan engkau dan aku hanya apa? Kira-kira pangkat. Sama sejajar. Sudah perhatikan. Waktu dia ada di rumah Potifar, Alkitab katakan segala miliknya diserahkannya apa? Kepada kekuasaan Yusuf, termasuk kira-kira istrinya. Benar nggak saudara? Potifar tidak mikir, biar tuh. Istrinya yang ganggu, tapi Yusuf punya sikap hati. Meskipun nyonya semua sudah dipercayakan sama saya, tapi saya tahu sikap hati yang benar harus memuliakan Tuhan. Amin saudara. Berapa banyak orang Kristen gagal memuliakan Tuhan waktu dia ada dalam kesulitan. Gagal memuliakan Tuhan waktu dia ada dalam titik nadir yang sangat sulit. Sehingga yang ada hanya ngomel, berontak, menyalahkan Tuhan, menyalahkan istri, menyalahkan anak. Kadang-kadang bapak-bapak kan gitu saudara. Kalau lagi gak enak hati, anak lagi main-main di rumah, lari sana lari sini pergi yang mana? Betul saudara. Kadang-kadang seperti itu. Kita menyalahkan orang lain, tapi Yusuf tidak. Bahkan yang lebih istimewa, Yusuf tidak pernah menyalahkan keadaan, situasi yang tidak mendukungnya, dia nggak pernah salahkan. Karena yang pertama Yusuf tahu sikap hati itu akan menentukan masa depan kita. Itu sebabnya di dalam Amsal 4 ayat 23 ayat apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar. Tahu terpancar saudara? Terang, menerangi.
Meskipun hidup Yusuf ada dalam kegelapan ekonomi, kegelapan situasi, kegelapan keadaan, namun hatinya terus diterangi oleh kebenaran firman Allah. Maka dalam katakan, jalan hidup orang benar diterangi sampai apa? Rembang tengah hari. Jadi cahaya Tuhan, berkat Tuhan, masa depan yang dari Tuhan, terangnya sampai seperti matahari di atas kita. Enggak dihitung. Kalau matahari semua turun di belakang kita, dia enggak hitung. Hitungan Tuhan hanya sampai di atas kita. Tuhan suka kita menjadi orang yang selalu memberikan cahaya untuk kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang makanya Tuhan ada bilang di Injil Matius jadi 2, jadilah garam dan jadilah apa? Terang. Jadilah garam dan jadilah terang dunia. Ini yang pertama, ya. Kita harus punya sikap hati, karena sikap hati itu menentukan masa depan kita. Kalau kita pernah jatuh, jangan pernah kita jatuh kedua kali, karena kita mau, kita punya sikap hati. Dan sikap hati itu yang membuat Yusuf mampu hidup di tengah kehidupan Potifar. Dia tidak ternoda, dia tidak dipengaruhi, dia tetap hidup dalam kebenaran. Meskipun dampak dan dia hidup dalam kebenaran, istri Potifar, bahkan Potifar memasukkan dia di mana? Di dalam penjara lagi. Tapi sekali lagi, orang yang punya sikap hati adalah orang yang akan melihat masa depannya itu menjadi lebih baik. Yang kedua, di sini saya tulis, kita tetap jaga hati kita. Kenapa? Yang kedua saya tulis ini, kita jaga hati, maka bagian Tuhan menyertai dan melindungi kita. Amin saudara. Tugas kita jaga hati, lalu porsinya Tuhan apa? Menyertai dan melindungi. Pengalaman bangsa Israel, semua orang Israel yang kurang lebih 3 juta orang